Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Putri di pembelajaran matematika kelas 4. Nah, untuk kali ini pembelajarannya melalui PPT ya. Yuk kita perhatikan slide berikutnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan persen, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Pecahan biasa itu ada dua. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi pembilang itu yang atas. Nah, untuk penyebutnya itu yang bawah. Jadi pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Itu disebut pecahan murni. Yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya, 3/2. Nah, 3 itu pembilangnya lebih besar dari 2, yaitu penyebutnya. 7/5, 5/4, dan 10/5. Yang pembilang itu lebih besar dari penyebutnya. Itu disebut pecahan tidak murni. Kemudian pecahan campuran. Nah, bilangan campuran merupakan gabungan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Contohnya, 1/4. Nah, ini bacanya adalah 1/4. Atau bisa ditulis 1 ditambah 1/4. Nah, ini adalah contoh pecahan campuran. 3 1/2. Itu artinya 3 ditambah 1/2. 1 3/16 itu artinya 1 ditambah 3/16. Pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu adalah pecahan yang terdiri dari persepuluhan atau perseratusan atau perseribuan dan selanjutnya. Penulisannya dengan menggunakan tanda koma. Nah, contohnya, Bu Putri mempunyai sebuah coklat, kemudian yang 3 bagian, Bu Putri potong dulu ya, Bu Putri potong dulu menjadi 10 bagian yang sama besar. Kemudian bagian yang 3 Bu Putri bagikan ke yang lain, sehingga bentuk pecahannya adalah 3/10 atau bisa dibuat menjadi pecahan desimal menjadi 0,3. Nah, bentuk pecahan desimal ini dengan satu angka di belakang koma karena penyebutnya itu adalah 10. Nah, 10 itu nolnya cuma 1 sehingga di belakang koma ada satu angka. Contoh lainnya, yang pertama 35/100. Nah, bentuk desimalnya adalah 0,35 karena 100 itu nolnya ada 2 sehingga di belakang koma ada 2 angka 0,35. Nah, ini bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian contoh yang kedua, 6/1000. Bentuk pecahannya adalah 0,0006 karena 1000 itu nolnya 3 sehingga di belakang koma itu ada 3 angka. Nah, ini contoh bentuk pecahan desimal dengan 3 angka di belakang koma. Kemudian 54/10 karena 10 itu nolnya cuma 1 sehingga di belakang koma ada satu angka 5,4. Nah, ini contoh bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Jumlah angka di belakang koma berdasarkan jumlah nol pada penyebut pecahan. Misalnya, titik-titik per 1000 berarti bentuk desimalnya di belakang koma ada 3 angka. Sekarang, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ada 3 cara. Yang pertama, pecahan dengan satu angka di belakang koma itu diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Jadi, kalau di belakang koma itu ada satu angka, maka diubah menjadi penyebutnya 10. Contohnya, 0,6 berarti 6/10. Sekarang disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 10 dibagi 2 hasilnya 5, sehingga 0,6 itu pecahannya adalah 3/5. Contoh yang kedua, nah
Pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Jika di belakang koma itu ada 2 angka, maka penyebutnya dirubah menjadi 100. Contohnya 0,25. Nah, di belakang koma ada 2 angka yaitu 25, sehingga dijadikan penyebutnya menjadi 100, 25 per 100. Terus kemudian disederhanakan, 25 dibagi 25, sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, kalau pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000. Contohnya 0,125. 0,125. Nah, di belakang koma ada 3 angka, 125. Sehingga dijadikan penyebutnya menjadi 1000. 125 dibagi 1000, disederhanakan, sama-sama dibagi 125. 125 dibagi 125 hasilnya 1, 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga 0,125 bentuk pecahannya adalah 1/8. Sekarang persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Jadi, kalau penyebutnya itu 100 bisa dirubah menjadi persen. Contohnya, 5% artinya 5/100 atau disederhanakan menjadi 1/20, sama-sama dibagi 5. Yang kedua, 25% artinya 25/100 atau disederhanakan menjadi 1/5 karena sama-sama dibagi 25. Sekarang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi persen itu mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contohnya, nah ini pecahan menjadi persen. Bagaimana caranya? 3/5. Supaya penyebutnya itu 100, maka 5 dikali 20. Karena 5 dikali 20, maka di atas juga sama-sama dikali 20. 3 dikali 20 hasilnya 60, dan 5 kali 20 hasilnya 100. Nah, kalau sudah berpenyebut 100, maka bisa dijadikan persen, 60/100. 60/100 atau 60%. Contoh yang kedua, 3/25. Nah, ubah penyebutnya menjadi 100. Supaya 100 bagaimana? Penyebutnya dikalikan 4. 25 dikali 4 hasilnya 100. Nah, karena di bawah sama-sama dikali 4, maka di atas juga dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya 12, hingga hasilnya adalah 12/100. Nah, 12/100 itu bisa diubah menjadi 12%. Kemudian, kalau mengubah persen menjadi pecahan biasa, bagaimana? Mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Contohnya, 40% dijadikan pecahan biasa. Caranya 40/100. 40% itu artinya 40/100. Nah, kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 20. 40 bagi 20 hasilnya 2, 100 bagi 20 hasilnya 5. Karena 2/5 itu tidak bisa dibagi lagi, maka bentuk sederhana dari 40/100 adalah 2/5. Sehingga 40% itu sama artinya dengan 2/5. Contoh yang kedua, 65%, berarti artinya 65/100. Kemudian disederhanakan, 65 dibagi 5 dan 100 juga dibagi 5, 13/20. Karena 13/20 itu tidak dapat dibagi lagi, maka bentuk pecahannya adalah 13/20. Sekarang masuk ke materi pembulatan ya anak-anak. Yang pertama, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, ini kita bulatkan dengan menggunakan cara garis bilangan. Kita buat sebuah garis bilangan antara 0 sampai 1. Karena 5/6, sehingga karena penyebutnya adalah 6, sehingga penyebutnya dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
bagiannya adalah 0, 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6, dan 1. Nah, 1 itu artinya 6 per 6, atau 6 dibagi 6, hasilnya 1. Nah, posisi 5 per 6 ada di sini, mendekati angka 1, sehingga pecahan 5 per 6 itu dibulatkan menjadi 1. Contoh yang kedua, bulatkan pecahan campuran 2, 1 per 4 ke satuan terdekat. Nah, untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja, yaitu 1 per 4. Kita buat garis bilangan. Karena penyebutnya adalah 4, sehingga kita buat dibagi menjadi 4. Antara 0 sampai 1 kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4 atau 1. Nah, letak 1 per 4 itu mendekati angka 0. Sehingga pecahan 1 per 4 lebih dekat ke bilangan 0. Ini 0 ya. Jadi, pecahan 1 per 4 dibulatkan menjadi 0. Nah, sehingga 21 per 4 itu kan artinya 2 ditambah 1 per 4. Nah, 2 ditambah 1/4 tadi dibulatkan menjadi 0, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian pembulatan pecahan desimal. Yang pertama, kesatuan terdekat. Nah, perhatikan angka persepuluhannya. Kalau membulatkan kesatuan terdekat itu diperhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, jadi angka persepuluhannya itu kurang dari 5, itu dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Contohnya, Bu Putri mempunyai sebuah desimal 2,73. Nah, sekarang kita perhatikan. Angka persepuluhannya adalah 7. Nah, karena 7 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga 2,78 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Kemudian dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kalau puluhan terdekat itu perhatikan angka perseratusannya ya. Angka perseratusannya. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Nah, contohnya sama, ada pecahan desimal 2,73. Nah, kalau ini diperhatikan angka perseratusannya yaitu 3. Angka perseratusannya yaitu 3. Karena 3 itu kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Nah, karena tadi kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga 2,73 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 2,7 atau 2,70 gitu. Yang sekarang pembulatan persen. Bagaimana membulatkan persen? Nah, kalau membulatkan persen itu perhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka satuannya itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, 18% dibulatkan menjadi 20%. Karena angka satuannya adalah 8. Angka satuannya adalah 8. Karena 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh yang kedua, 73%. Dibulatkan menjadi 70%. Nah, angka satuannya yaitu 3. Karena 3 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 70%. Contoh yang ketiga, 35%. Nah, itu dibulatkan menjadi 40%. Nah, angka satuannya adalah 5. Karena 5 itu sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 40%. Selanjutnya, jika menaksir pecahan. Nah, menaksir itu artinya memperkirakan yang bertujuan untuk mempermudah perhitungan. Contohnya, 1 per 10 ditambah 5 per 8. Nah, kira-kira hasilnya adalah
2/1/10 itu lebih dekat ke angka 2. Nah, untuk 5/8/9 itu lebih dekat ke angka 6. Sehingga penyelesaiannya 2/1/10 ditambah 5/8/9 itu sama dengan kira-kiranya tadi 2 ditambah 6 hasilnya 8. Contoh yang kedua, 4/10. 4/10/12 dikali 2/1/7. Nah, kira-kira hasilnya adalah, sekarang kita lihat, 4/10/12 itu lebih dekat ke angka 5. Nah, untuk 2/1/7 itu lebih dekat ke angka 2 yang di bawah. Jadi penyelesaiannya 4/10/12 dikali 2/1/7 itu kira-kira adalah hasilnya 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian menaksir pecahan desimal. Contohnya 3,8 dikurangi 1/2. Nah, hasilnya kira-kira berapa ya? Penyelesaiannya kita lihat terlebih dahulu. 3,8 itu dibulatkan ke atas. Nah, lebih dekat dengan angka 4. Untuk 1,2 itu lebih dekat dengan angka 1 karena dibulatkan ke bawah. Sehingga penyelesaiannya 3,8 ditambah 1/2 itu hasilnya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian untuk menaksir persen, contohnya taksirlah 24% dari 2000. Penyelesaiannya, nah, nilai 24% itu mendekati 25%, dibulatkan ke atas atau disederhanakan menjadi 1/4. 25% dari 1/4 adalah 500. Jadi 24% dari 2000 adalah 500. Nah, caranya 1/4 tadi kan 25%, itu artinya 1/4. Jadi 1/4 dikali 2000. Hasilnya adalah 500. 2000 dibagi 4. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa paham ya. Nah, anak-anak bisa mengulang lagi videonya kalau belum paham, atau bisa ditanyakan Bu Putri secara daring atau lewat WhatsApp. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.